Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Tentunya tetap semangat dan terus belajar. Kali ini saya akan menjelaskan tema tentang job description dan tugas dan tanggung jawab motivator. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tema job description. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk ke kelas? Jadi yang harus dilakukan motivator yaitu mengajak anak dengan cara membujuk secara perlahan sambil tersenyum, atau cara memujuknya sambil bermain seperti melakukan kereta-keretaan sambil menuju ke dalam kelas. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila murid yang menangis? Yaitu yang harus dilakukan menenangkan anak yang menangis dengan sebuah pelukan sambil mengelus kepala hingga anak berhenti nangisnya. Kemudian kalau anak sudah tenang, motivator memberikan semangat kembali kepada anak dan membujuk anak agar mau belajar kembali. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Yang harus dilakukan motivator yaitu melerai anak yang mengganggu tersebut dengan ucapan yang halus untuk tidak mengganggu temannya yang sedang belajar dan mengalihkan fokusnya agar tidak mengganggu dengan mengajaknya bermain kembali, lalu mengajaknya fokus terhadap belajarnya. Baik, kemudian apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yaitu menegur anaknya secara perlahan agar tidak melamun, atau mengajak anak bernyanyi dan bermain bersama anak yang lain, atau mengajaknya bercerita yang anak sukai. Lalu, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugas yang dilakukan motivator secara periodik setiap minggu yaitu mengisi formulir pengambilan modul anak dan melakukan evaluasi anak terkait kendala dan solusi. Lalu, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutin yang harus dilakukan motivator yaitu memberikan materi kepada anak dan mengulang materi yang sudah dipelajari dengan cara sambil bermain agar anak tidak bosan. Lalu, yang terakhir, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Cara agar motivator mengetahui karakter serta kesukaan anak yaitu dengan melakukan cara pendekatan individual system kepada anak, karena motivator harus mengenali karakter anak secara personal. Kemudian tanyakan kepada anak atau orang tua anak tersebut apa kesukaan anak itu minimal 3. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang tema tugas dan tanggung jawab motivator. Yang pertama, apa target, suasana, dan kegiatan di kelas Bimba A-I-U-E-O yang harus diciptakan oleh motivator? Yaitu target yang harus diciptakan memberikan materi kepada anak dengan suasana aman dan nyaman serta menyenangkan bagi anak agar anak dalam belajar tidak merasa terpaksa atau bosan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A-I-U-E-O? Yaitu tetap semangat, terus membimbing, serta sabar dalam mengajar anak agar anak dapat menumbuhkan minat belajarnya yang berdampak bahagia dan sukses. Kemudian, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama dari motivator Bimba A-I-U-E-O adalah menjadi pembelajar dan memiliki sikap peduli untuk berbuat baik dengan
ditangkap, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Kemudian, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang harus dilakukan motivator yaitu memeriksa apakah kelas sudah nyaman untuk digunakan. Periksa apakah di dalam kelas tersebut ada alat yang bisa menyakiti anak. Kemudian, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang harus dilakukan yaitu memeriksa apakah pencahayaan di dalam kelas bagus dan apakah sirkulasi udara di dalam kelas bagus juga untuk anak ketika belajar di dalam kelas. Karena apabila anak nyaman di dalam kelas, maka proses belajar mengajar dapat terlaksana. Kemudian, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yang harus dilakukan adalah dengan memberikan kasih sayang yang tulus dan mendampingi anak belajar dengan ikhlas dan sabar. Kemudian, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yang harus dilakukan yaitu dengan menciptakan suasana fun learning agar proses mengajar terasa menyenangkan bagi anak. Kemudian, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yang harus dilakukan yaitu melihat perilaku anak apakah minat belajarnya merupakan keinginan atau ketertarikan yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melakukan proses belajar tanpa adanya paksaan dari orang lain. Lalu, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yaitu untuk memastikannya ada 3, yaitu yang pertama, anak mau melakukan sesuatu kegiatan atas keinginannya sendiri tanpa disuruh atau dipaksa oleh orang lain, baik oleh motivator maupun orang tua. Yang kedua, anak melakukan sesuatu kegiatan dengan tekun, teliti, dan disiplin yang tinggi. Yang terakhir, melakukan sesuatu kegiatan sesuai dengan keinginannya di mana saja, kapan saja, dan inisiatif sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.